Bab 1416. Emily. Daniel dan Hana tercengang di tempat. Kenapa kamu? Kenapa kamu di sini? Duh, aku yang mengundang kalian, kata Emily. Menurutmu kenapa aku di sini? Daniel tahu bahwa Emily sedang tidak baik-baik saja. Kenapa kamu memanggil kami ke sini? Dia bertanya dengan dingin. Oh, aku akan menghancurkan grup Linton baru. Sebagai penatua, tidakkah kalian ingin melihat grup Linton untuk terakhir kalinya? Emily mengejek. Apa? Kata-kata Emily membuat keluarga Hintons dan Williams terguncang. Gedung New Linton Group akan dihancurkan. Mengapa? Daniel menatap Leslie. Leslie, apakah ini benar? Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Leslie menghela nafas dan mengangguk. Bu, ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku bisa menanganinya sendiri. Tidak, saya sangat tidak setuju, kata Daniel, bangunan ini adalah milik pribadi Zeke dan Leslie. Tidak ada yang bisa menghancurkannya tanpa persetujuan mereka. Saya istri Marsekal Agung sekarang. Pikiran saya mewakili kehendak militer, kata Emily, saya ingin bangunan ini. Jika Anda berani memprotes, Anda menentang militer dan ini merupakan tindakan makar. Anda percaya bahwa saya dapat menangkap Anda sekarang? Kamu. Daniel sangat marah sehingga dia tergagap. Jangan khawatir, Diego menghiburnya, Leslie, hubungi Zeke, cepat. Dia telah melayani militer selama beberapa dekade. Dia harus diberi penghargaan atas kerja kerasnya, jika tidak pantas. Dia mungkin bisa menyelamatkan membangun jika dia masuk. Leslie tampak malu. Zeke sedang menjalankan misi penting dan tidak dapat dihubungi selama beberapa hari. Aku tidak bisa menghubunginya. Keputusasaan melanda semua orang. Jadi, Leslie, sudahkah Anda memutuskan? Emily mengejek, maukah kamu mengambil 20 juta dan enyahlah, atau tidakkah kamu akan mendapatkan sepeser pun dan diusir dari Ateville? Leslie menggertakkan giginya. Bahkan jika aku merobohkan gedung itu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari ini. Oh benarkah? Emily menjawab, itu bukan terserah Anda untuk memutuskan. Tiba-tiba saya berubah pikiran sekarang. Saya tidak hanya menginginkan bangunan ini, tetapi saya juga ingin Anda menunjukkannya kepada saya di depan umum pada upacara pembukaan kediaman Kaisar. Permintaanmu sialan. Daun tidak tahan lagi dan mengutuk. Bagaimana kalau aku memberimu abu ibumu? Haha, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa mempertahankannya, Emily mencibir. Sejauh yang saya tahu, Zeke tidak pergi untuk melaksanakan perintah darurat, dia telah melarikan diri dari kejahatannya. Itu omong kosong belaka, gertak Nancy, ini fitnah. Jika kau tidak bisa menunjukkan bukti apapun, aku akan menuntutmu karena fitnah sekarang. Kau pasti bodoh karena mengira tidak ada yang bisa berurusan denganmu hanya karena kau adalah istri Marsekal Agung. Jika saya memobilisasi kekuatan massa, bukan hanya Anda, tetapi bahkan Marsekal Agung yang baru akan melihat kejatuhannya. Alih-alih gusar, Emily hanya mencibir, tenang. Aku belum selesai. Temanku, itu adalah Marsekal Agung, punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa Zeke telah berkolusi dengan negara asing dan membuka rahasia negara. Dia akan melakukannya. Mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional terhadap Zeke. Diam, tegur Diego. Putraku setia pada negara dan dia tidak akan pernah melakukan apapun terhadap rahasia. Ayah mertuaku adalah prajurit kelas raja dan suamiku adalah Marsekal Agung, balas Emily, kata-kata siapa yang lebih berbobot? Kata-katamu. Atau kata-kata prajurit kelas raja dan Marsekal Agung? Kata-kata Emily membuat semua orang terdiam. Jika Ares dan Julian telah bergabung untuk memfitnah Zeke, tidak akan ada cara lain untuk menghilangkan stigma dari namanya. Jika Anda tidak ingin Zeke direduksi menjadi pengkhianat, Anda sebaiknya menyerahkan gedung ini kepada saya di depan umum pada upacara pembukaan kami, kata Emily. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Aku harap kamu akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Bab 1417. Dengan itu, Emily berbalik dan pergi, meninggalkan Leslie dan keluarganya saling memandang dalam keadaan tercabik-cabik. Lupakan saja. Tidak masalah jika kita menyerah pada Linton Group. Leslie yang berbicara lebih dulu. Zeke peduli dengan reputasinya. Reputasi seumur hidupnya lebih penting daripada hidupnya. Merupakan kesepakatan yang bagus untuk menukar Linton Group dengan kesucian Zeke, bukan? Semua orang terdiam. Meskipun mereka enggan menyerahkan bangunan itu, mereka tidak punya pilihan. Akhirnya, Leslie menghela napas. Emily menargetkanku sendirian. Aku akan pergi sendiri.
Jangan ikuti aku dan dipermalukan. Tidak, Daun menolak dengan tegas. Kami bersaudara. Kami tetap bersama baik atau buruk. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda memikul tanggung jawab sendirian? Nancy juga berdiri di samping Lacey. Baiklah, Lacey, cukup dengan pembicaraan bodoh ini. Mari kita hadapi badai ini bersama-sama. Mengetahui bahwa dia tidak dapat membujuk kedua wanita itu, Lacey berhenti berusaha. Tapi dia tetap bersikuku agar kedua orang tuanya pulang duluan. Emily pasti akan mempermalukan kita sampai mati. Lebih baik para tetua tidak mengikuti, jangan sampai mereka marah dan akhirnya pingsan. Keempat orang tua-tua itu awalnya khawatir tentang anak-anak dan bersikeras mengikuti mereka, tetapi dengan Lacey tidak menerima jawaban tidak, mereka tidak punya pilihan selain menunggu di luar. Lacey, Dawn, dan Nancy berjalan di seberang jalan. Perusahaan baru Emily bernama Emperor Group, tetapi orang dalam biasa menyebutnya Emperor's Residence. Mereka semua tahu bahwa Julian tidak hanya akan membangun kerajaan bisnis, tetapi juga pembangkit tenaga listrik seperti kediaman pangeran. Itu tidak meremehkan bahwa kekuatan seorang prajurit kelas raja dan marsekal besar itu signifikan. Sebelum upacara dimulai, auditorium sudah penuh sesak dengan tamu. Dan mereka yang datang semuanya adalah orang-orang besar, sangat kaya dan berkuasa. Begitu Lacey, Dawn, dan Nancy memasuki venue, mereka diatur untuk duduk di posisi paling pojok. Auditorium itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, tetapi ketiga wanita itu tenggelam dalam kesengsaraan. Mereka menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka merasa sangat canggung sehingga mereka berharap tanah bisa menelan mereka utuh. Saat itu, suara yang akrab terdengar di telinga mereka, "Siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar dari sini." Ketiga wanita itu mendongak dan melihat bahwa itu adalah Mary, mantan kepala sumber daya manusia Linton Group, yang mengejar mereka. Dia adalah orang pertama yang melawan Linton Group dan tunduk pada Emily 3 hari lalu. "Pergilah, pengkhianat." Dawn membantah, "Kamu tidak punya hak untuk berbicara dengan kami." Maria mencibir, "Ya ampun, Direktur Castaneda. Anda harus belajar menjaga mulut Anda. Ini bukan tempat bagi Anda untuk berperilaku seperti orang barbar. Saya seorang eksekutif di bawah Mes Clemons sekarang, dan saya bertanggung jawab atas upacara pembukaan ini. Anda muncul di sini adalah tanggung jawabku. Aku tidak mengundangmu, jadi pergilah sekarang sebelum aku memanggil keamanan." Linton Group malu mempekerjakanmu. Nancy membentak, "Bahkan akulah yang mewawancaraimu saat itu. Itu karena kamu memberitahuku bahwa kedua orang tuamu telah meninggal dan kamu terlalu miskin untuk membayar biaya pemakaman yang aku sewakan untukmu. Siapa yang mengira kamu akan berubah menjadi oportunis tercela?" Nancy tidak berhenti di situ. "Dan siapa yang mengira bahwa kamu adalah wanita jalang yang merayu semua orang mulai dari eksekutif perusahaan hingga penjaga keamanan? Jika karyawanmu mengetahui bahwa kepala mereka adalah pelacur." "Astaga, aku bertanya-tanya." Mary dipukul tepat di tempat yang sakit, dia berpijar karena marah. "Diam. Keamanan, bawa mereka pergi." Keributan itu membuat banyak tamu khawatir, yang melihat ke atas terus mengibaskan lidahnya. Emily yang juga mendengar suara itu, dengan cepat maju ke depan. "Apa yang sedang terjadi?" Bab 1418. Mes Clemons, kami tidak mengundang mereka tetapi mereka entah bagaimana masuk. Mary menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Saya ingin mengusir mereka, tetapi mereka tidak mau pergi." "Oh," kata Emily dengan kesadaran yang tiba-tiba, "tidak perlu mengusir mereka. Aku membiarkan mereka tinggal." "Mengapa Anda membiarkan mereka masuk, Mes Clemons?" Mary bertanya, bingung. "Oh, mereka sebenarnya datang kepada saya untuk meminta maaf dan bertobat," kata Emily. "Yah, aku tidak suka menyimpan dendam, jadi aku memaafkannya." "Minta maaf? Nona Clemons, apakah mereka melakukan sesuatu yang buruk padamu?" Mary bertanya, pura-pura penasaran. Sambil mendesah, Emily berkata, "Kalian belum mengenalnya, kan? Dia dulu adalah sahabatku, sebenarnya. Kami seperti saudara perempuan. Kami berbicara tentang segalanya dan tidak menyimpan rahasia satu sama lain. Tapi kemudian dia menggoda tunangan saya saat itu, Zeke Williams, dan mencurinya dari saya. Kali ini, dia merenungkan kesalahannya, jadi dia datang kepada saya untuk mengaku dan menebus dosa-dosanya." Wajah Lacey memerah. "Emily, kamu. Sebaiknya kau diam jika tidak ingin Zeke dicari di seluruh negeri," Emily mengancam dengan suara rendah. Lacey terperangah, tapi dia tidak berani membela diri.
Sementara itu, kerumunan menjadi liar. Sial. Jadi dia wanita yang merebut Marsekal Agung dari Mes. Clemons saat itu. Haha, saya tidak berpikir dia akan memiliki leher kuningan untuk datang ke sini untuk meminta maaf. Minta maaf. Anda benar-benar percaya itu? Jelas, dia di sini untuk menyedot Mes. Clemons karena Mes. Clemons telah berhasil. Lacey sangat malu, dia merasa seolah-olah dia berdiri telanjang di depan semua orang. Emily memasang wajah angkuh, menikmati tontonan itu. Semakin Lacey menderita, semakin bahagia perasaannya. Emily melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Baiklah, semua tamu sudah datang. Biarkan upacara resmi dimulai. Emily kemudian pergi bersama Mary. Nancy menghentakkan kakinya dengan marah. Pelacur itu. Mereka berdua jelas-jelas sudah lama berkolusi untuk mempermalukan Lacey. Downey mengepalkan tinjunya. Brengsek. Lebih baik jangan beri aku kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kalau tidak, aku akan menghajar kedua bajingan ini sampai mati. Duduk. Lacey menarik mereka ke tempat duduk mereka. Aku tidak keberatan menderita jika itu yang diperlukan untuk menyelamatkan Zeke. Upacara resmi dimulai. Orang pertama yang berbicara tentu saja Emily, perwakilan hukum kediaman Kaisar. Para tamu yang hadir tahu bahwa Emily hanyalah seorang wanita pekerja sebelumnya boneka Julian dan mereka membencinya dari lubuk hati mereka. Tetapi demi reputasi Julian, mereka bersorak untuknya, sedemikian rupa sehingga mereka menyela pidatonya beberapa kali dengan tepuk tangan meriah. Setelah Emily, Julian yang berbicara, dan beberapa kata mengalahkan 1000 kata. Emily juga mengatur agar Mary berbicara di atas panggung sebagai perwakilan karyawan. Pidato Mary dipenuhi dengan kata-kata yang meremehkan tentang mantan perusahaannya, Linton Group, dan pujian yang meningkatkan kediaman Kaisar. Terus terang, pidatonya adalah kumpulan sanjungan. Setelah Emily mengakhiri pidatonya, perwakilan mitra bisnis yang berbicara. Yang mengejutkan Lacey, perwakilan itu adalah kenalan lama mereka. Dia adalah mitra bisnis terbesar Linton Group. Tidak diragukan lagi bahwa partner ini telah mengkhianati Linton Group dan menyerahkannya kepada Emily. Setelah menghujani kediaman Kaisar dengan bahasa yang paling tidak menyenangkan, partner itu tiba-tiba menunjuk Linton Group. Dia memandang Lacey dengan nakal dan berkata, "Mes Hinton, saya mendengar bahwa Linton Group akan segera dilikuidasi. Bahkan gedung kantor pusat pun terancam. Kami tidak dapat melanjutkan kerja sama kami. Anggap ini sebagai pelanggaran kontrak sepihak di pihak Anda. Bagaimana menurut Anda hukuman itu harus dihitung, Mes Hinton?" Tidak diragukan lagi, ini juga telah diatur oleh Emily sebelumnya untuk mengutuk Lacey. Semua orang memusatkan perhatian pada Lacey. Bab 1419. Untuk sesaat, Lacey kehilangan kata-kata. Kami bahkan tidak dapat mempertahankan gedung kantor pusat Linton Group dan kebangkrutan sudah dekat. Saya akan berutang banyak sekali hutang luar negeri. Dari mana saya mendapatkan uang untuk membayar denda? Di tengah dilemanya, Emily berdiri. Permisi, Tuan. Berapa banyak Lacey berhutang kepada Anda karena melanggar kontrak? 2 miliar, kata mitra bisnis itu. Lacey menghadapi beberapa kesulitan sekarang, dan dia tidak mampu membeli begitu banyak uang, kata Emily. Sudahlah. Melihat bahwa dia pernah menjadi sahabatku, aku akan membantunya kali ini. Kemurahan hati Emily disambut dengan tepuk tangan meriah. Mes Clemons benar-benar. Dan karena kesalehanmu, aku memutuskan untuk menjadikanmu mitra bisnis kami. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bekerja sama dengan Anda, Mes Clemons. Maria mencibir, Mes Hinton, tidakkah Anda akan berterima kasih kepada Mes Clemons karena telah membantu Anda? Lacey menanggung penghinaan dan berkata, terima kasih. Itu dia, Maria bertanya. Hei, Mary, disitulah kamu salah. Emily mengoreksi Mary, aku membantunya demi masa lalu, bukan untuk rasa terima kasihnya. Anda salah mengartikan saya, Nona Clemons, kata Mary, mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka baru saja menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Saya tahu Anda tidak suka menerima hadiah untuk pekerjaan Anda, dan Anda pasti tidak akan menerimanya. Hadiah besar yang mereka berikan padamu tanpa alasan. Jadi, mengapa kamu tidak membiarkan mereka memberimu hadiah ini sebagai tanda penghargaan mereka? Kesadaran itu muncul pada Emily. Ah, begitu. Saya yakin tidak akan menerima hadiah mereka secara tiba-tiba. Tapi karena itu adalah tanda penghargaan, itu cerita yang berbeda.
Jika saya tidak menerimanya, saya khawatir mereka akan mengira saya memandang rendah mereka. Yah, apakah kamu tidak akan mengeluarkan hadiah besarmu? Mary mendorong Lacey. Dawn mengepalkan tinjunya. Mereka sangat pandai meniup trompet mereka sendiri. Lacey tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak mungkin melarikan diri hari ini. Terlepas dari keengganan di hatinya, dia memasang wajah tenang dan berkata, saya ingin memberi Anda gedung New Linton Group. Kerumunan langsung bergejolak. Bangunan itu bernilai setidaknya 1 miliar. Untuk menyerahkan gedung itu kepada Emily Clemons, persaudaraan mereka pasti sekoko batu. Tentu saja, semua orang bisa menebak cerita di dalamnya, curiga bahwa Emily lah yang memaksa Lacey melakukan ini. Namun, tidak ada yang menunjukkannya. Baiklah kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerima hadiah ini, Emily menyeringai puas. Mary mengeluarkan sebuah kontrak dan menyerahkannya kepada Lacey. Ini adalah perjanjian transfer yang Anda percayakan untuk saya persiapkan. Silakan tanda tangani di sini. Lacey mengambil pena dengan tangannya yang gemetar, merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk jantungnya. Namun, ketika dia hendak menandatangani namanya di kontrak, sebuah suara tiba-tiba terdengar di pintu, saya keberatan. Lacey, Dawn, dan Nancy gemetar mendengar suara yang familiar itu. Ini Zeke. Zeke kembali. Namun, euforia itu tidak berlangsung lama. Bahkan jika Zeke telah kembali, lalu bagaimana? Tidak hanya kekuatannya telah dihapuskan, tetapi dia juga telah dilucuti dari gelarnya sebagai marsekal besar. Dia orang biasa sekarang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Mereka bertiga berbalik, menatap Zeke di pintu. Mata Lacey memerah. Zeke, kamu kembali. Zeke tersenyum. Lacey, aku tidak pulang terlalu larut, kan? Lacey mengangguk. Kau harus membela kami, Zeke. Gerutu Dawn. Zeke melambaikan tangannya pada Dawn. Jangan khawatir. Aku tahu semuanya. Bab 1420. Zeke meraih perjanjian transfer dan merobeknya menjadi beberapa bagian tepat di tempat dia berada. Setelah itu, Dawn mengacungkan jempol Zeke dan berkata, kerja bagus, Zeke. Senyum muncul di wajah Nancy. Anda menakjubkan. Pencarian menjadi gempar. Beraninya Zeke begitu bangga dan lancang ketika dia direduksi menjadi manusia biasa sekarang. Apakah dia tidak takut menjadi sasaran? Zeke bukan tandingan rivalnya, bahkan saat dia sedang dalam masa jayanya. Bagaimanapun, dia menghadapi ahli kelas raja dan marsekal agung dengan kekuatan yang tak tertandingi. Benar saja, Emily sangat marah dengan tindakannya. Zeke, apa yang kamu coba lakukan? Beraninya kamu mengacaukan upacara besarku. Zeke mencibir Emily, beberapa orang tidak pernah belajar pelajaran mereka. Biarkan aku mengajarimu pelajaran lain hari ini. Emily menjawab, tidak ada tempat untuk urusan monyet di sini. Anda sebaiknya meminta maaf kepada saya sekarang dan membuat perjanjian transfer lain, jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Lacey sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat menarik lengan Zeke dan berbisik kepadanya, lupakan saja, Zeke. Dia akan menuntutmu karena pengkhianatan jika kita tidak setuju dengannya. Zeke menepuk bahu Lacey. Jangan khawatir, Lacey. Aku akan mengurus ini. Lacey tercengang saat bertemu dengan tatapan percaya diri Zeke. Zeke membuatnya merasa bahwa dia masih marsekal agung dan dia belum melewati puncaknya. Untuk sesaat, dia tidak bisa memutuskan apakah dia harus mempercayainya. Tatapan Zeke berubah sedingin es saat dia berbalik untuk melirik Emily. Kamu sangat kejam, dan kamu tidak menghargai kehidupan manusia. Emily segera membantah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Lacey memberikannya kepada saya sebagai tanda penghargaan. Zeke mengejek, sebuah tanda penghargaan. Anda telah memaksa Lacey ke jalan buntu. Mengapa dia harus berterima kasih untuk ini? Ini konyol. Emily berteriak padanya, Anda harus memotong omong kosong sebagai gantinya. Semua orang menyaksikan bagaimana saya membantu Lacey. Dia berutang kerugian kepada mitra bisnisnya sebesar 2 miliar, tetapi dia tidak mampu membayarnya dan berisiko di penjara. Sayalah yang membayarnya. Ganti rugi yang dilikuidasi sehingga dia tidak harus masuk penjara. Wajar jika dia membalas kebaikanku. Zeke menertawakannya. Haha. Apakah Anda pikir semua orang di sini sebodoh itu? Anda jelas telah merencanakan ini bersama dengan mitra bisnisnya untuk menjebaknya. Linton Group belum bangkrut, jadi kami masih bisa berkolaborasi dengan mitra bisnisnya.
Mengingat skenario itu, mengapa kita harus membayar ganti rugi? Mitra bisnisnya yang pertama kali menolak bekerja sama dengan Linton Group. Oleh karena itu, dialah yang harus membayar ganti rugi kepada kita. Mitra bisnis menjadi pucat dan kehilangan kata-kata. Zeke benar. Linton Group belum bangkrut. Jika mitra bisnis memutuskan kontrak, ia harus memberikan kompensasi yang sesuai kepada Linton Group. Zeke menambahkan, bahkan jika Linton Group menyatakan kebangkrutan, kami akan mengajukan perlindungan kebangkrutan dari pemerintah. Dalam hal ini kami juga tidak perlu membayar ganti rugi. Wajah Emily langsung memerah dan lidahnya keluh. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat menjawab, bahkan jika dia tidak berutang tanda terima kasih kepada saya akan menganggapnya sebagai permintaan maaf darinya. Sejujurnya, sejumlah kecil uang ini tidak cukup untuk menebus lukanya. Bahwa dia telah menyebabkan saya. Ekspresi Zeke berubah dingin saat dia terkikik padanya. Oh. Katakan padaku, mengapa dia berhutang maaf padamu? Emily menjawab, berhentilah berpura-pura bodoh. Semua orang tahu bahwa Lacey adalah wanita simpanan yang memutuskan hubungan kita. Zeke langsung membantahnya, kamu bohong. Kamu mencampakkanku karena aku orang miskin.